program yang ada di Adamson Institute. Nah, izinkan perkenalkan di sini Adamson Institute adalah sebuah lembaga yang sudah terdaftar berdasarkan SK Kemenkumham nomor AHU 0054 527 AH 0130 tahun 2022. Nah, untuk program awal mulanya di Adamson Institute itu terdiri di tahun Juni 2021. Di Juni tahun 2021 itu kita hanya mengambil satu program saja, yaitu pelatihan fisioterapi Islam. Yang dimana fisioterapi Islam ini memiliki tema-tema yang berbeda antara tema yang satu dengan tema yang lain. Nah, satu tema tersebut kadang-kadang juga ada hubungannya dengan tema-tema sebelumnya. Jadi saling berdampingan seperti itu. Makanya untuk fisioterapi Islam ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang benar-benar memperkaya diri untuk kehidupan maupun masa depan. Kemudian kami di tahun kedua, di tahun 2022, kami pun memutuskan untuk mengembangkan LPK Adamson Institute ini menjadi pelatihan sertifikasi profesi. Jadi bukan hanya terbatas pada bidang fisioterapi Islam saja, tapi fisioterapi profesi pun itu ada, alhamdulillahnya gitu. Banyak sekali program-program yang ada di kami gitu. Alamat kantor kami ada di Jalan Bantar Panjang ya. Ini maaf salah karena sudah berganti. Jalan Bantar Panjang RT 0409 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Wardoyong, Sukabumi, Jawa Barat. Email kami adalah adamsoninstitute@gmail. Kemudian web kami adalah www.adamson.us untuk sementara itu. Kemudian program-programnya adalah pertama yang paling unggul ataupun banyak disukai oleh para peserta kebanyakan adalah psikomatis. Sampai-sampai psikomatis ini sudah 4 kali diulang. 4 kali diulang karena saking banyaknya antusias peserta ingin mendalami tentang psikomatis, yaitu penyakit yang berdasarkan dari pikiran. Ini di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Juli kalau tidak salah, kita sudah melakukan pelatihan psikomatis pada waktu itu. Kemudian di kepribadian yang sehat yang kedua, di program kami yang kedua adalah kepribadian yang sehat. Di sini dimulai dari awal, dari memahami kaidah-kaidah kesehatan mental, fungsi kesehatan mental, model-model kepribadian sehat, kemudian konsep counselingnya, kemudian konsep akutannya, kemudian karakteristik pribadi yang sehat, karakteristik pribadi yang tidak sehat, sampai cara menjadi pribadi yang sehat dan cara penerapan fisioterapi Islam. Jadi sangat detail ataupun sangat mendalam. Kemudian di keberkahan hidup, yaitu program yang ketiga. Program ketiga ini tentang bagaimana memaknai hidup, untuk memahami keberkahan hidup, kemudian keberkahan contohnya apa, kemudian ciri keberkahan ilmu bagaimana, ilmu yang tidak berkah bagaimana, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya ini kita bagaimana hidup yang tidak tidak melukai orang lain, tidak senang di penderitaan orang lain, tetapi kita bisa mendapatkan keberkahan hidup yang terus-menerus. Nah, di sinilah kelasnya. Misalnya contoh, kok tiba-tiba ya saya punya gaji tapi dalam beberapa hari sudah habis.
kok bisa gitu? Ternyata mungkin dari keberkahan yang kurang. Boleh dievaluasi kembali. Nah, di kelas ini kita akan membahas itu di keberkahan hidup. Kemudian, terapi kejujuran adalah program yang keempat. Program yang keempat yaitu seperti yang kita tahu bahwa saat ini bisa dibilang kalau kejujuran itu sangatlah langka. Kejujuran itu sangat langka. Bahkan saking langkanya ini, kejujuran ini jadi memiliki nilai yang tinggi. Memiliki nilai yang tinggi disebabkan karena kejujuran ini menjadi langka. Kemudian ada program yang kelima, yaitu manajemen halusinasi. Di sini istilahnya teman-teman dalam hal manajemen halusinasi yaitu bisa mengobati gangguan daripada halusinasi. Misalnya, kok tiba-tiba mata saya jadi melihat hal yang aneh-aneh ataupun melihat sesuatu itu seakan gerak dan seterusnya. Nah, ini diketahui dalam manajemen halusinasi. Artinya, mudah-mudahan dengan manajemen halusinasi ini bisa mengobati gangguan dari halusinasi itu. Yang tentunya halusinasinya yang dalam tahap ringan. Kalau untuk tahap yang selanjutnya harus ditangani secara langsung, biasanya oleh para ahli. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, penerimaan diri. Penerimaan diri ini di sini kita akan bahas dari awal sampai benar-benar kita memahami tentang konsep penerimaan diri yang sebaik-baiknya, yang tepat gitu. Dimana kadang-kadang orang itu bisa menerima kelebihannya sendiri, tapi ketika mengetahui bahwa dia itu punya kekurangan, terkadang kekurangan itulah yang membuat dia akhirnya minder ataupun merasa malu gitu. Padahal istilahnya penerimaan diri ini sebetulnya itu bukan hanya menerima kelebihan saja, tapi harus bisa menerima kekurangan juga. Jadi satu paket. Karena pada dasarnya kan manusia memang memiliki dua unsur itu, sehingga kita harus bisa menerima keduanya. Nah, selanjutnya manajemen kebahagiaan. Ini program kami yang ke-7, di mana program ini tentang bagaimana meningkatkan rasa kebahagiaan, yang mungkin saja kebahagiaan itu tanpa disadari sudah diterima, sudah datang kepada dirinya, tapi karena mungkin saja dia tidak mengetahui ataupun tidak menyadari sehingga kebahagiaan itu tidak dirasakan. Makanya di sini kita ingatkan kembali bahwa kebahagiaan itu bukan sebatas materi, bukan sebatas fisik gitu, tapi kebahagiaan itu banyak hal pandangannya. Dari sini sudut pandang kita akan menjadi lebih terbuka. Kemudian selanjutnya terapi optimis. Terapi optimis ini yaitu bagaimana cara mengubah diri kita yang tadinya selalu pesimis, yang selalu menyalahkan diri sendiri, kemudian yang selalu tidak percaya diri. Nah, inilah kelasnya sangat penting, sehingga kita akan menemukan bagaimana cara menggugah diri supaya menjadi optimis. Karena pada dasarnya orang itu tidak bisa berubah kecuali dirinya mengubahnya. Nah, disinilah kelasnya optimis, terapi optimis. Kemudian selanjutnya ada beberapa program-program kami yang berkaitan dengan sertifikasi profesi. Misalnya public speaking,
Di public speaking ini itu misalnya ada seorang yang istilahnya orang yang suka ceramah ataupun seorang trainer ataupun seorang guru. Nah, ini sertifikasi ini penting karena pada dasarnya ini bisa mengangkat daripada orang tersebut untuk lebih dipercaya oleh lingkungan setempat ataupun oleh perusahaan dan lain-lainnya. Kemudian ada Master of Islamic Psikoterapi. Nah, ini yang dimana dikeluarkan oleh kami bagi orang yang ingin mendapatkan sertifikasi untuk melakukan membuka pelatihan fisioterapi Islam secara mandiri. Kemudian selanjutnya ada digital marketing, Certificate Professional Digital Marketing and Account. Nah, di sini ini untuk bagi orang yang ingin terjun di dunia digital marketing. Dan kelasnya ini di bulan Oktober nanti, tepatnya tanggal 15 Oktober gitu. Kemudian public speaking ini punya turunannya, salah satunya bisnis motivator. Artinya orang yang mau terjun di bidang motivasi tetapi di bidangnya bisnis gitu. Aspeknya bisnis. Kalau bidang pendidikan itu motivator teacher gitu yang di bawah. Jadi istilahnya ada program-program yang memang khusus. Kemudian selanjutnya ada Behavior Consultant Analyst atau CBCA. Di sini orang yang ingin terjun menjadi seorang analis konsultan perilaku. Kalau di perusahaan itu biasanya seorang HRD gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau masuk kan biasanya dipantau terlebih dahulu karakternya, kemudian bagaimana kinerjanya setelah bekerja. Nah, itu dilihat oleh behavior consultant analyst. Kemudian ada lagi business model compass analyst. Ini di bidang bisnis tetapi dengan model compass gitu. Bagaimana penerapannya itu, modul-modulnya dan seterusnya. Kemudian ada pelatihan sertifikat profesional Indonesian writer atau istilahnya bagi penulis profesional. Ada kelasnya di kami. Dari mulai nanti istilahnya bagaimana membuat buku, terus kemudian bagaimana mempublikasikan buku, bisa sampai dijual misalnya di Google Book ataupun di Gramedia Book dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi professional writer dan content creator. Nah, biasanya ini saat ini sedang banyak content creator. Kalau professional writer itu biasanya seorang blogger atau penulis artikel gitu. Kalau content creator itu content creator di YouTube, TikTok dan lainnya. Nah, ini kelasnya pas banget buat itu. Kemudian ada juga marketing strategi analis. Ini di sini kelasnya adalah untuk bagaimana menganalisa strategi marketing yang sudah dilakukan, baik atau belum, terus kemudian apa yang kurang, lalu apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Nah, di kelas inilah yang akan membuat kita jadi semakin lihai di dalam strategi marketing. Kemudian ada lagi sertifikat untuk product management analyst. Nah, ini pun di Tokopedia misalnya, Shopee dan seterusnya, itu biasanya ataupun perusahaan-perusahaan yang lainnya itu sekarang sudah membutuhkan manajemen produk gitu. Karena produk-produk itu bagaimana cara dijual, bagaimana dikemas, bagaimana nanti sampai pada dengan konsumen, terus kemudian bagaimana supaya mendapatkan testimoni yang baik dan seterusnya. Nah, ini di kelas ini didapatkan. Jadi insya Allah benar-benar bermanfaat sekali kelas ini. Selanjutnya ada kelas digital. Sertifikasi untuk digital
bisnis analis dan strategi. Pada dasarnya kan bisnis digital saat ini pun bahkan sudah ada jurusannya gitu. Nah, di kami pun bagi yang berminat untuk terjun di bidang bisnis digital dan bagaimana cara strateginya di sini ada gitu. Kemudian ada juga yang berminat kalau misalnya menjadi seorang trainer di bidang digital, di kami pun ada CDTS. Kemudian ada juga ingin yang bekerja sama dengan kami untuk menjadi seorang trainer. Nah, ini adalah Trainer Enhancement International Academy. Nah, inilah kelasnya, CTA AI. Kemudian ada pelatihan di bidang pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis pun sekarang mulai meningkat, mulai dicari-cari orang, karena pada dasarnya bisnis itu perlu dikembangkan. Nah, pengembangnya ini yang harus dicari supaya tidak salah dalam hal pengelolaannya. Kemudian ada persona branding analysis. Nah, di sini untuk orang yang ingin disertifikasi bagaimana cara persona branding yang baik, yang tepat, terus kemudian benar-benar menghasilkan, sehingga apa yang sudah dilakukan itu tidak minus. Nah, kemudian selanjutnya dikasih copywriting caption analysis. Di sini adalah di bidang copywriting gitu. Bagaimana menulis iklan ya. Iklan di media sosial, di website ataupun jenisnya. Kemudian ada juga sertifikasi Master of Ceremony Specialist. Nah, itu seorang MC yang ingin yang sudah terjun terus kemudian belum memiliki sertifikasinya. Nah, di sini kami menyediakan. Juga selain itu juga ada news presenter dan news announcer atau pembawa berita atau pembaca berita. Kemudian ada juga penyiar radio, announcer. Nah, di sini pun kami ada. Biasanya kan sekarang segala sesuatunya harus ada sertifikasi. Makanya kami mau dibuka pelatihan-pelatihan tersebut. Kemudian profesional moderator itu pelatihan tentang moderator, bagaimana menjadi moderator. Kemudian public relation specialist, nah ini akan pelatihannya di bulan November. Bagi yang berminat bisa daftar. Kemudian ada lagi sertifikat Master Trainer International Academy. Nah, ini bagi yang ingin membuka LPK. Nah, disinilah nanti akan diberikan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh di mana yang sudah kami jalankan di tahun 2023 ya. Di bulan Januari itu ada manajemen terapi kebahagiaan, kemudian personal branding di bulan Maretnya, kemudian selanjutnya di bulan April ada bedah buku sukses berburu Lailatul Qadar, di mana itu adalah buku saya pribadi. Kemudian Mei itu adalah webinar public speaking gratis dan juga profesi sertifikasi public speaking dan MC. Kemudian selanjutnya di bulan Juli yaitu psikomatis. Nah, di tanggal 27 Juli 2023. Kemudian di September yaitu di hari ini yaitu hari Ahad, workshop terapi penewasaan diri dan pengendalian ego ya. Kemudian di bulan Oktober nanti ada 15 Oktober di pelatihan digital marketing dan copywriting caption. Terus kemudian di bulan Novembernya adalah di hari Ahad juga 19 November 2023
dari jam 8 sampai jam 12. Nah, inilah program-program kami yang ada di Adamson Institute. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Tentang program yang ada Adamson Institute. Dan bahkan program pelatihan dari psikoterapi Islam itu yang sudah tadi diperkenalkan, ada beberapa hal yang baru seperti terapi harga diri, terapi kebiasaan, kemudian terapi kecanduan, terapi menangis, kemudian terapi banyak lainnya gitu. Jadi masih banyak yang nantinya terapi-terapi itu bisa teman-teman ikuti. Nah, nanti di absen itu ada pilihan terapi apa saja yang bisa diikuti, tinggal dicontreng yang mau diikuti gitu. Nah, terus kemudian sertifikat nanti akan kami berikan yang tentunya hanya orang yang mengisi kehadiran. Yang hanya mengisi kehadiran juga yang ikuti acara sampai selesai. Di mana link absen nanti kita sampaikan ataupun kita share pada jam 11. Jadi ya pantang terus istilahnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kali ini. Sebelum masuk, apabila ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Teman-teman? Silahkan. Jangan sungkan. Boleh di obrolan. Ya. Tinggal diketikkan saja apa yang mau ditanyakan, maka kita akan bahas. Baik. Kalau tidak ada, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, mudah-mudahan hari ini dipermudah, diperlancar, dan diberkahi atas acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu slide yang berkaitan dengan terapi pendewasaan diri dan pengendalian ego. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Izin bertanya, Pak, berarti untuk sertifikat itu bisa buat lamar kerja atau sudah resmi, Kak? Kalau misalnya untuk melamar kerja, itu bisa, karena kan kami insya Allah akan memberikan surat keterangan mengikuti pelatihan, selain daripada sertifikat. Ya bagusnya lagi kalau mengikuti sertifikasi praktisinya atau trainernya, itu jauh lebih lebih diunggulkan, karena biasanya memiliki titel ataupun memiliki gelar itu akan lebih baik. Nah, perkenalkan. Nah, ini ada 10 poin yang akan kita bahas, yaitu dari mulai maknanya dulu, kemudian pembagian masa dewasa, kemudian ciri-cirinya, kemudian dampak buruknya, kekanakan, dampak buruk sikap egois, kemudian terapi pendewasaan dirinya bagaimana, terapi pengendalian egonya bagaimana, cara mendewasakan diri yang tepat bagaimana, cara meredam ego bagaimana, dan seterusnya adalah penerapan psikoterapi Islamnya. Jadi benar-benar ini mendalam, makanya gak heran untuk slide-nya saja bisa sampai 100. Nah, kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu Muhammad Adam Hussein SPD, TPS, MIHI, dan MIPSY, di mana memiliki sertifikat sebagai profesional trainer public speaking, kemudian Quranic Healing internasional, dan juga Master Islamic Psikoterapi. Nah,
Bagi yang ingin membuka buku saya ataupun misalnya ingin membaca buku saya, bisa dilihat di linknya www.sid buku, kita tulisan aja buku Adamson. Nah, itu bagi yang mau melihat buku-buku saya dari muka buku pelatihan, modul-modul yang sudah dilakukan, terus kemudian juga motivasi-motivasi yang buku motivasi yang sudah diterbitkan. Selanjutnya yaitu mengenal tentang makna. Ya. Dewasalah bukan semata-mata untuk siapa-siapa, tapi dewasalah untuk memperbaiki kehidupan. Karena kehidupan ditentukan dari kedewasaan seseorang. Baik buruknya segala sesuatu akan kembali pada diri kita. Artinya kita menjadi sosok orang yang dewasa tentu harus bisa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang sudah kita perbuat. Jadi kita harus memperhatikan hal itu. Jangan sampai menjadi orang dewasa itu karena seseorang, karena dorongan orang lain. Jangan. Tetapi harus didorong oleh kita sendiri. Karena kita ingin mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bertanggung jawab, maka insya Allah rezekinya, pahalanya akan terus meningkat. Makanya istilahnya kita harus selalu berusaha untuk hal itu. Kemudian di sini ada beberapa pendapat tentang makna kedewasaan. Pertama, Erikson. Dia seorang psikolog perkembangan, di mana dia mendefinisikan bahwa dewasa itu adalah pencapaian integritas ego. Artinya, integritas itu adalah sudah mencapai kepada titik penerangan di mana dia sudah mengetahui titik daripada harga dirinya menjadi seorang manusia, gitu. Yang dimana dia memiliki rasa damai dan memiliki kepuasan terhadap dirinya sendiri dan kehidupannya. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah bisa damai, sudah puas dengan kehidupan yang sudah diterima? Misalnya ada yang usia 21 tahun, apakah sudah merasakan kebahagiaan ataupun sudah puas dengan kehidupan yang sudah diperoleh? Kalau belum puas, maka kita seharusnya bersyukur. Berarti 21 tahun itu tidak memiliki bekal. Sayang sekali kalau tidak tercapai kepuasan terhadap diri sendiri maupun pada kehidupan. Jadi menurut Erikson, kita harus memiliki rasa damai dan juga kepuasan terhadap diri sendiri atas pencapaian yang sudah diperoleh. Misalnya sekarang kita misalnya sudah mandiri. Nah, kemandirian itu sebetulnya adalah sebuah kepuasan, sebuah kebanggaan, ataupun prestasi saja. Kalau punya prestasi, maka kepuasan itu akan didapatkan. Atau paling kecil, kita akan memberikan sedekah saja. Walaupun 1.000 perak, 2.000 perak, tapi itu bisa memberikan kepuasan terhadap diri sendiri. Karena bisa berbagi. Nah, menurut Erikson itu seperti itu. Orang yang dewasa. Kemudian menurut Carl Rogers, dia menyebutkan bahwa kedewasaan itu artinya kemampuan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya dan mengekspresikan diri secara otentik. Artinya, menurut Carl Rogers, bahwa seseorang yang dewasa adalah dia menjadi diri sendiri dan dia bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia miliki, apa yang dia minati, dengan apa yang dia menjadi passion.
Contoh saja, sekalipun istilahnya dapat kita katakanlah banyak ya, pada kenyataannya bahwa menjadi guru itu memang dari segi gaji kecil, tetapi ada dia bisa menjadi dirinya sendiri karena bisa berbagi pada orang lain. Terus yang kedua, dia bisa menjadi diri sendiri, bisa senang, mendapatkan kebahagiaan. Dari apa? Dari caranya dia menjadi dirinya sendiri. Gitu. Kan istilahnya kalau misalnya kita, kalaupun misalnya sekecil apapun gaji, kalau misalnya pekerjaan itu sudah kita sukai, maka kita akan selalu enjoy, tidak akan stres. Karena biasanya orang yang stres terhadap pekerjaan, biasanya dia tidak suka dengan pekerjaan itu, merasa terpaksa, tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah inilah makanya gak heran ada beberapa orang yang keluar dari perusahaan, terus kemudian dia membuat usaha sendiri, terus akhirnya dia bisa mandiri, terus kemudian dia bisa bertanggung jawab terhadap usahanya karena dia menjadi diri sendiri, karena dia yakin dia harus jadi pemimpin, bukan orang yang harus dipimpin. Nah, menurut Karl Roger adalah seperti itu pendapatnya. Kemudian Abraham Maslow dia mengartikan bahwa kedewasaan itu adalah kemampuan mengaktualisasikan diri, yang berarti mencari potensi penuh seseorang. Artinya, istilahnya begini, saya misalnya suka di bidang pendidikan, maka fokus di bidang pendidikan tersebut sampai benar-benar menjadi tingkat daripada puncak, maka dapat dikatakan bahwa saya itu sudah mengaktualisasikan diri. Karena aktualisasi itu adalah sebuah pembuktian di mana sudah berhasil menempatkan diri di posisi yang sesuai dengan apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki. Gitu. Dan sebenarnya kan kalau misalnya contoh, sekalipun misalnya dalam pekerjaan itu kan selalu bertahap, misalnya dari cleaning service misalnya, terus kemudian jadi karyawan, terus kemudian nanti jadi manajer, bisa jadi direktur dan seterusnya. Nah, ketika menjadi direktur berarti dia sudah berhasil apa? Meningkatkan potensi yang sudah dia terima, hingga akhirnya potensi itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya. Nah, ini menurut Abraham Maslow. Kemudian Terhar ini mengatakan bahwa kedewasaan itu adalah all-wisdom, yang artinya mampu mengurus keperluan sendiri. Nah, makanya kalau misalnya orang tua nih kadang-kadang suka menyuruh anaknya masak supaya baik laki maupun perempuan. Pada dasarnya untuk apa? Sebetulnya untuk supaya dia itu bisa memenuhi kepentingan sendiri. Ketika lapar, ya dia bisa masak, langsung masak aja. Dan nunggu dulu orang tuanya gitu. Nunggu dulu orang tuanya sampai kelaparan, terus kemudian keringatan, bahkan lemas, kan kasihan. Nah, makanya di sinilah orang dewasa itu bisa mengurus keperluannya sendiri. Dan bahkan ada istilahnya, ketika ada orang dewasa yang sudah berumur, misalnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, dan seterusnya, dia tetap berusaha untuk bekerja karena tidak ingin menyusahkan anak-anaknya. Nah, ini karena ingin apa? Karena mampu mengurus keperluan diri sendiri. Ini menurut Terhar. Jadi sejauh mana nih kedewasaan kita? Menurut dari 4 hal itu
yang sudah kami sampaikan. Nah, selanjutnya masih ada kedewasaan ini. Kalau tadi berdasarkan para ahli yang ada di ahli barat, sedangkan kita akan mengambil dari orang-orang Indonesia sekarang. Pertama, Supomo. Dia mengatakan bahwa kedewasaan itu adalah kuat bekerja, mampu dan bisa mengurus harta keperluannya sendiri. Gitu. Artinya mengurus harta sendiri itu, harta itu misalnya ingin ditabungkah, ingin dipergunakan untuk apakah. Artinya dia sama sekali tidak memiliki hutang. Kenapa? Karena dia giat dalam bekerja. Karena ia yakin ketika misalnya dia memiliki hutang ataupun tanggungan-tanggungan lainnya, maka otomatis dia belum bisa dikatakan dewasa. Sedangkan di masa ini, di era ini, kebanyakan orang Indonesia itu memiliki banyak hutang. Sedangkan ya ini, bahayanya kan, itu tanggungan. Tanggungan ini bukan hanya di dunia saja, sampai akhirat pun nanti ditagih hutang itu. Jadi bahaya istilahnya. Jadi secara Supomo ini, itu kedewasaan itu adalah orang yang berbuat kerja juga mampu dan mengurus harta keperluan sendiri, sehingga harta-harta yang sudah dimiliki itu bisa mendapatkan keberkahan, tidak hilang ataupun tidak keluar begitu saja. Ketika misalnya ada berapa uang, 10 juta, wah di anu 5 juta, di anu 2 juta, di anu 500, ya anu misalnya. Waduh, kalau misalnya seperti itu, maka 10 juta itu tidak bisa dikatakan itu adalah dia sudah memiliki keperluan sendiri. Kan bingung. Ketika uang ada di orang lain karena dihutangkan, maka otomatis kan seakan-akan tidak punya. Karena ya orang untuk membayar hutang kan bisa kita lihat begitu sulitnya kadang-kadang mereka enggan untuk membayar ataupun pura-pura malahan. Nah, disinilah makanya kita harus bisa mengelola harta keperluan sendiri menurut Supomo. Jadi pandangan sangat luas nih. Kemudian Jojo Digonu ya, Digono, dia mengartikan bahwa kedewasaan itu adalah mencar. Mencar itu adalah di mana memiliki kematangan di dalam lahiriah. Jadi kalaupun menurut Jojo Digonu ini, bahwa istilahnya kedewasaan itu bisa dilihat dari fisiknya. Ketika fisiknya itu ada perubahan, misalnya laki-laki ada jakun, suaranya berubah, kalau perempuan ada buah apelnya misalnya, gitu. Jadi berisi gitu istilahnya. Nah, inilah perubahan fisik terhadap wanita maupun laki-laki. Jadi disitulah menurut Jojo Digono bahwa orang dewasa itu memiliki kematangan dalam fisik gitu, atau lahiriah. Kemudian Wayan Pewidia, dia mengartikan kedewasaan itu mentas. Artinya adalah mampu hidup terpisah dari orang tua. Jadi menurut kedewasaan ini, ketika misalnya sudah menikah, itu tidak lagi tinggal serumah dengan orang tua, tidak tinggal serumah dengan mertua, tetapi dia punya rumah sendiri. Nah, entah itu dengan kontrak, entah itu dengan gadai, entah itu dengan beli, yang terpenting dia bisa terpisah dari orang tua. Nah, itu disebutnya oleh Wayan adalah orang yang sudah dewasa. Nah, kira-kira di sini sudah pahamkah dengan materi yang sudah kami sampaikan? Nah, selanjutnya ada tentang ego. Di ego di sini, ego menurut Sigmund Freud, seorang psikologi analis,
dari barat, bahwa ego itu adalah kepribadian yang berfungsi untuk menyeimbangkan dorongan-dorongan ID dengan tuntutan realitas dunia luar. Artinya dia bisa beradaptasi di lingkungan manapun, sehingga dia tidak terpengaruh oleh lingkungan, menurut Sigmund Freud. Jadi ketika seorang itu memiliki harga diri sendiri, maka itulah yang disebut dengan ego, gitu, menurut Sigmund Freud. Kemudian Erik Erikson, bahwa ego itu adalah bagian dari kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengembangkan identitas diri. Misalnya, seorang ego itu dia memiliki kelebihan. Nah, ini nih saya. Nah, ego itu seperti itu. Jadi secara tidak langsung adalah memperkenalkan, memiliki ciri gitu. Tetapi jangan sampai terbawa kepada sifat yang sombong, karena bahaya juga. Kemudian ada Carl Jung. Carl Jung ini adalah murid dari Sigmund Freud, di mana dia mengatakan bahwa ego adalah bagian dari kepribadian yang bertanggung jawab untuk kesadaran diri dan hubungan dengan dunia luar. Artinya dia harus menyadari dulu dirinya sendiri sebelum dia beradaptasi dengan dunia luar. Gitu. Misalnya dia itu siapa? Oh, saya seorang tamu karena saya orang yang baru pindah dari desa ini ke desa itu. Maka saya jadi sebagai tamu ya tentunya harus berkenalan dengan tetangga yang sebelahnya ataupun tetangga yang ada terdekatnya. Sehingga dengan hal itu kita bisa dapat dikenal orang lain. Nah, itu menurut Carl Jung. Gitu. Jadi istilahnya kita dikenalkan oleh orang lain dan juga kita mengenalkan diri kita. Jadi istilahnya satu sama lain saling beradaptasi. Orang lain istilahnya kita mengenal orang lain dan orang lain mengenal kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian Hans Kohut, bahwa ego adalah bagian daripada kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rasa harga diri dan kebanggaan diri. Artinya ego itu adalah ketika seseorang sudah memiliki harga diri dan mempunyai kebanggaan. Nah, itu sebutnya ego, menurut Hans Kohut. Kemudian makna pengendalian ego. Pengendalian ego adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan perasaan dan bahkan perilaku kita, sehingga kita bisa mengatasi keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita, sehingga bisa membuat keputusan yang bijaksana dan juga bisa membentuk hubungan yang sehat. Jangan sampai istilahnya karena kita ingin meningkatkan ataupun ingin mendapatkan jabatan lebih, kemudian kita malah menyingkirkan orang lain, maka itu salah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan egonya. Karena ego yang bisa dikendalikan adalah orang yang sama sekali tidak merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Nah, jadi sulit kan? Tapi ya memang pengendalian ego itu wajib untuk kita kendalikan. Karena kalau tidak, perilaku kita seringkali berlebihan ataupun bahasa lain keterlaluan. Nah, kemudian di sini ada beberapa perbedaan-perbedaan tentang apa itu hasrat, ambisi, dan nafsu. Di sini misalnya contoh di hasrat itu sebuah harapan, di mana artinya dorongan kuat ataupun keinginan yang muncul dari dalam diri seorang untuk mencapai tujuan atau proyek kepuasan. Jadi istilahnya kalau hasrat itu akan muncul tiba-tiba untuk mencapai sesuatu. Tingkat intensitasnya memang sedang.
Artinya tidak banyak menuntut, lebih bertumpu pada proses. Artinya begini, kalaupun misalnya saya tidak sukses, saya tidak apa-apa. Yang terpenting saya sudah berusaha. Yang terpenting saya sudah ikhtiar. Kalau misalnya ketika saya sudah ikhtiar, terus kemudian lamaran pekerjaan saya tidak diterima, mungkin ada cara lain Allah untuk mengangkat saya. Nah, disitulah sebuah harapan. Jadi dia tidak menuntut terhadap apapun, tapi dia bertumpu pada proses. Yang penting mah prosesnya yang harus saya nikmati. Jadi ketika gagal, maka kegagalan itu dia jadikan sebuah cara untuk memotivasi diri, untuk memperbaiki diri. Oh, ternyata apa sih yang salah dengan saya? Oh, apa sih yang kurang dengan saya? Hingga akhirnya dia berubah. Nah, itulah hasrat. Kemudian contoh nih, kalau hasrat itu misalnya menjadi seorang seniman, atlet, pengusaha. Nah, makanya kan contoh gini, jadi seorang pengusaha saja. Jadi seorang pengusaha, tidak semua pengusaha itu bisa sukses. Misalnya, ketika dia jalani, dia misalnya membuka chicken, terus tiba-tiba tidak laku. Akhirnya dia berubah lagi, usaha lain. Misalnya ke bidang makanan lain. Ya, misalnya gorengan. Ketika makan gorengan ternyata dia pun gagal ketika jualan gorengan. Dia coba lagi di bidang lain. Ternyata nggak cocok juga, masih nggak laku juga di bidang lain lagi. Gitu. Yang akhirnya setelah dia mengalami beberapa kali gagal, dia mendapatkan beberapa proses yang menjadi pembelajaran untuk masa depan. Dan ketika dia berusaha dengan hal yang baru, kemudian menemukan titik terangnya, dan akhirnya dia menemukan kesuksesan yang selama ini dia cari. Jadi hasrat itu seperti itu. Biarkan proses yang berjalan. Sukses mah nanti aja. Yang penting mah saya harus mengikuti prosesnya aja. Itu. Modal sudah berkali-kali gagal, kemudian rugi sudah berapa kali. Misalnya tidak laku, terus kemudian digratiskan ke orang, disedekahkan. Sekalipun begitu, tetap dia berusaha. Untuk apa? Untuk menikmati proses itu. Ketika sudah menikmati prosesnya, dia akan menemukan titik terangnya. Dan titik terangnya adalah kesuksesan itu sendiri. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kemudian ambisi. Ambisi adalah seringkali berhubungan dengan tujuan yang lebih konkret ataupun nyata. Misalnya keinginan untuk meraih jabatan tertentu, kekayaan, ataupun pengakuan. Intensitasnya ini tinggi. Ambisi biasanya arah tujuannya harus ada hasil. Sedikit pun. Sekalipun sedikit. Jadi istilahnya bertumpu pada jangan sampai apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ditempuh itu menjadi sia-sia. Istilahnya begini, dia sudah modal. Misalnya modalnya taruh misalnya 300.000. Dari 300.000, misalnya paling dapat cuma 1 juta. Nggak apa-apa lah 1 juta juga. Nggak nyampe 3 juta. 1 juta juga udah ada omset. Nah, inilah disebut dengan ambisi. Nah, ambisi itu contohnya adalah menjadi seorang presiden. Jadi misalnya contoh nih, ada orang yang ingin jadi presiden. Nah, itu disebutnya adalah dia ingin meningkatkan dari segi jabatan. Karena kan saat ini presiden itu terbilang posisinya tertinggi di Indonesia. Nah, gitu. Kemudian menjadi kaya raya. Jadi menjadi seorang sultan misalnya. Itu pun jadi ambisi.
Tapi jangan sampai ambisi ini karena tidak ingin menerima apa yang jadi kegagalan, takutnya ini menjadi stres. Nah, jadi ambisi ini harus istilahnya dibatasi oleh keperluan kita. Artinya jangan sampai ambisi ini terlalu berlebihan. Karena kalau ambisi itu berlebihan, ini bisa berdampak pada stres yang tinggi. Kemudian selanjutnya nafsu. Nah, nafsu adalah dorongan yang kuat yang timbul dari keinginan untuk memperoleh kepuasan fisik ataupun emosional. Bisa contoh, makan harus enak, terus kemudian kalau misalnya tidur itu juga harus dengan harus pakai spring bed, bantalnya bantal khusus. Nah, ini karena ingin mendapatkan kepuasan fisik dan emosional. Makanya intensitasnya itu tinggi. Karena tinggi, makanya arah tujuan itu harus diikuti kemauan, keinginannya. Kalau misalnya tidak tercapai keinginannya, biasanya nafsu itu akan lebih brutal. Makanya harus kita kendalikan nih, ambisi dan nafsu itu. Kemudian contohnya adalah misalnya memiliki mobil mewah, memiliki rumah mewah, memiliki banyak uang. Itu nafsu. Makanya nggak heran dia kumpulin uang gitu. Setelah uang banyak, terus kemudian setelah itu dia tabung, udah gitu tiba-tiba karena istilahnya dia terlalu tidak memiliki pengelolaan yang baik terhadap keuangan, akhirnya uang tersebut habis. Akhirnya nyari lagi gitu. Begitulah nafsu, gak ada henti-hentinya gitu, kalau nurutin nafsu. Kemudian kita mengenal amarah, ego, dan nafsu. Nah, di sini kita harus bisa membedakan sendiri di mana amarah, ego, dan nafsu ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan musuh dalam selimut. Kenapa bisa dikatakan musuh dalam selimut? Karena amarah dan nafsu ini ada di setiap manusia, mau laki-laki, mau perempuan, gitu. Mereka memiliki ini. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa mengendalikan 3 unsur ini: amarah, ego, dan nafsu. Pertama, amarah. Amarah itu adalah emosi yang kuat, dapat disebabkan oleh beberapa faktor: perasaan, luka, kesal, dan terancam. Bagaimana cara pengendaliannya? Amarah itu harus diredam. Diredamnya bagaimana? Diredamnya yaitu dengan misalnya contoh dengan mengambil air wudhu, kemudian basuhkan ke muka, kemudian langsung sholat. Setelah sholat lalu tidur. Kalau misalnya marahnya masih ada, udah tidur nggak mungkin lah. Kalau udah tidur mah udah lupa biasanya amarahnya. Gitu. Makanya selain itu juga harus dialihkan perhatiannya. Jangan sampai ketika marah, jangan sampai nih melempar-lempar barang. Daripada melempar barang kan mendingan beres-beres rumah. Jadi bermanfaat gitu istilahnya. Nah, makanya di sini kita memerlukan hal itu. Kemudian di ego. Ego adalah konsep diri yang dimiliki oleh seseorang, di mana ego itu berperan membentuk identitas dan cita diri seseorang. Biasanya ego itu untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri dari ancaman dan kritikan. Tetapi jangan sampai dari ego yang berlebihan itu dapat menyebabkan egois dan merusak. Nah, kalau konsep ego itu biasanya ego itu ada berupa prinsip, mindset istilahnya. Jadi istilahnya apa yang jadi prinsipnya, apa yang jadi mindsetnya. Kalau mindsetnya itu salah, maka yang harus dilakukan cara pengendaliannya adalah
disadarkan oleh diri sendiri. Contohnya, bisa kalau orang itu tidak mengaku salah, atau orang tersebut tidak menerima bahwa dia salah, biasanya dia tidak mau mengubah dirinya. Nah, makanya itulah disebut dengan ego. Bagaimana cara menyadarkan diri sendiri? Nah, caranya adalah kita mengetahui dampak buruk daripada apa yang sudah dilakukan, kesalahan apa yang sudah dilakukan. Contoh, misalnya mencuri. Mencuri itu adalah keburukan. Keburukannya bagaimana? Karena merugikan orang lain. Mungkin orang tersebut sedang dipakai orang lain untuk berobat ataupun untuk apa yang sangat penting. Terus kita curi, malah orang tersebut kebingungan harus mencari uang kemana lagi. Takutnya dia malah mencuri lagi, gitu. Karena istilahnya dia merasa dirugikan oleh orang lain, dan akhirnya dia jadi orang yang lebih buruk. Makanya kita harus nyadar, ternyata saya yang menyebabkan orang tersebut menjadi pencuri. Gara-gara uangnya saya curi. Saya harus bertobat. Saya harus kembalikan uang. Kembalikan uangnya, terus kemudian minta maaf. Terus mudah-mudahan orang tersebut juga tersentuh hatinya, dan akhirnya dia pun tobat. Nah, inilah ego. Jadi ego itu adalah konsep diri yang dimana berpusatnya di prinsip ataupun di prinsip. Ketika prinsip orang itu salah, maka dia harus mengetahui kesalahan itu sehingga bisa diubah oleh dirinya sendiri. Kan disebutkan di dalam Al-Quran juga, di mana seseorang itu hanya bisa mengubah oleh dirinya sendiri. Artinya kembali kepada kesadaran yang dia miliki. Nah, itulah cara mengendalikan ego. Kemudian nafsu. Nafsu ini adalah keinginan ataupun hasrat yang kuat untuk sesuatu. Misalnya nafsu makan, nafsu seksual, kemudian nafsu kekuasaan, nafsu kekayaan. Memang motivasi, tapi jangan sampai nafsu ini kan ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik, nafsu itu akan membuat kita jadi lebih semangat sholat tahajud, sekalipun istilahnya tahajud itu banyak rintangan karena malam hari udara dingin, air dingin, kemudian kadang-kadang juga istilahnya karena sendiri cuacanya nggak menyenangkan ataupun bagaimana. Nah, disinilah makanya kalau kita orang yang bisa mengendalikan nafsu dari nafsu yang buruk menjadi nafsu yang baik, maka kita bisa dikatakan orang yang berhasil meredam nafsu. Dan sering-seringlah kita menasihati nafsu kita. Bagaimana cara menasihati nafsu kita? Contohnya adalah, hai nafsu, tunduklah kamu kepada Allah dan ikutilah ajaran Allah, dan ajaklah aku ataupun saya untuk kebaikan, untuk ibadah. Insya Allah nafsu yang baik itu yang akan berbalik laku. Maka dapat disimpulkan bahwa amarah, ego, dan nafsu ini tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Karena pada dasarnya amarah, ego, dan nafsu itu adalah bagian dari diri manusia. Karena manusia bukan setan, karena manusia bukan juga malaikat, tapi ada keduanya. Ada baik dan buruknya. Gitu. Artinya bahwa setiap manusia tidak selalu baik, tidak selalu jahat, gitu istilahnya. Makanya
kita harus bisa mengendalikan hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bisa cara mengendalikannya, yaitu kalau amarah itu diredam dan dialihkan perhatian. Dialihkan perhatiannya seperti tadi. Daripada marah-marahnya itu melempar-lempar barang, mendingan berisan barang. Lebih bermanfaat. Kemudian ego. Nah, disadarkan oleh dirinya sendiri. Sadar. Oh, ternyata saya salah nih. Oh, selama ini saya salah. Oh, selama ini saya kurang tepat. Wah, saya keliru kemarin. Nah, dengan kalimat tersebut saja sudah ada perubahan. Dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya dari hal itu. Kemudian diredam dan menasihati nafsu. Nah, kalau nafsu harus dinasihati. Hai nafsu, tunduklah kamu kepada Allah. Ajaklah saya untuk kebaikan. Nah, insya Allah. Itulah yang biasa dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Nah, kemudian selanjutnya, nah sampai di sini ada yang tanyakan dulu, silahkan sebelum dilanjut. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan, yang mau bertanya boleh di obrolan. Silakan, jangan sungkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kemudian tadi yaitu menginjak pada mengenal, dapat membedakan mana berpikir rasa, berpikir logika, dan bagaimana berpikir rasional. Pertama, berpikir rasa itu adalah jenis berpikir yang didasarkan pada emosi dan perasaan. Misalnya nih, pernah dengar gak kalimat saya rasa itu kurang baik ya? Saya rasa itu kurang menyenangkan. Misalnya, saya rasa kurang bagaimana ya? Nah, kalau ada kalimat saya rasa, nah itu biasa menggunakan berpikir rasa. Ya. Karena berpusat di emosi dan perasaan. Biasanya itu berdasarkan subjektif. Ya. Jadi, subjektif itu adalah pandangan, sudut pandang yang dimana sudut pandangnya itu berasal dari diri sendiri. Gitu. Bukan dari lingkungannya, gitu. Tetapi dari sendiri. Gitu. Kemudian contohnya nih misalnya membeli barang karena menyukainya, meskipun tidak terlalu membutuhkan. Pernah nggak nih saya membeli sesuatu, teman-teman, misalnya membeli sesuatu, misalnya contoh lah, istilahnya dari rumah udah disiapin tuh, pengen beli sepatu, karena sepatunya udah rusak. Itu sudah nyampe pasar, malah beli baju. Ada nggak kayak gitu? Ataupun beli yang lain, yang lipstick dan lainnya. Padahal dari rencana dari rumah beli sepatu. Nah, ke sana malah berubah. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir rasa. Kenapa? Karena misalnya, wah mumpung diskon nih, mumpung flash sale nih, misalnya. Nah, akhirnya dia terjebak dengan apa? Terjebak dengan yang sementara. Hingga akhirnya setelah dia beli, misalnya baju pakai sekali, udah gitu simpen di lemari. Udah gitu nggak dipakai-pakai lagi, cuma pajangan. Waduh. Nah, kemudian berpikir logika. Berpikir logika ini adalah jenis berpikir yang berdasarkan fakta. Yang berdasarkan fakta, di mana misalnya fakta dan data. Jadi harus ada bukti istilahnya kalau berpikir logika itu.
segala sesuatunya harus ada bukti. Kalau tidak ada buktinya, ya tidak akan dipercaya. Makanya kalimat bahasa yang biasa digunakan adalah saya pikir. Saya pikir itu kurang baik. Pendapat saya bukan begitu. Misalnya, pendapat saya ada begini-begini. Nah, itulah orang yang biasa menggunakan berpikir logika. Kemudian ciri-ciri objektif. Ciri-cirinya adalah objektif. Jadi orang objektif itu melihatnya dari apa yang dia lihat. Gitu. Karena berdasarkan fakta dan data itu tadi. Kemudian dari contohnya adalah membeli barang karena harganya murah dan memiliki kualitas yang baik. Itu logika. Misalnya di sini dia lihat ini harganya 30, yang ini harganya 35. Tapi yang harga 35 ini kualitasnya kurang. Tapi yang harga 30 ini kualitasnya bagus. Mending yang 30. Begitu cara orang yang berpikir logika. Ya. Kemudian orang yang berpikir rasional adalah jenis berpikir yang menggabungkan antara keduanya. Berpikir rasa. Kalau bapak belum pulang, bilang nelpon aja. Kalau mau diantarin.
ada suara. Yang belum dewasa itu biasanya tidak bisa mengendalikan emosinya, dimana emosinya itu cenderung dia yang tidak dewasa biasanya dia tidak bisa mengendalikan daripada emosinya, sehingga kadangkala emosinya itu malah menjadi brutal ataupun menjadi berlebihan. Tetapi orang yang sudah dewasa dia dapat menstabilkan emosinya. Gitu. Misal contoh, kalau orang yang dewasa tidak akan berani memarahi keluarganya, memarahi suaminya atau istrinya di depan orang banyak. Itu orang dewasa. Kalau orang yang tidak dewasa mau marah di jalan, mau marah di manapun, mau marah weh. Nah, misalnya kayak gitu, berarti itu bukan manusia yang tidak dewasa. Oke, selanjutnya masa keterasingan sosial. Nah, keterasingan sosial itu misalnya contoh memiliki rasa ingin mengasingkan diri. Saya mah nggak mau bergaul sama orang. Soalnya saya istilahnya harus bisa sukses dengan diri sendiri. Saya tidak mau bergantung pada diri orang lain. Saya harus bisa mandiri supaya saya tidak bergantung pada orang tua, tidak bergantung pada siapapun. Nah, ini bagus sebetulnya. Sehingga akhirnya bisa sukses. Kemudian masa komitmen. Nah, komitmen ini biasanya kalau orang yang sudah dewasa, biasanya dia akan komitmen. Komitmen itu adalah dia bisa dipegang tanggung jawab janjinya dan lain-lainnya. Misalnya, saya akan menikahi kamu di 2 tahun ya mendatang, 2 tahun ke depan. Nah, nyatanya dia malah menikahi nanti sampai 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu salah. Berarti dia tidak komitmen. Ya. Kalau orang yang komitmen, kalau 2 tahun ya 2 tahun. Ataupun kalau misalnya 2 tahun, tiba-tiba dia berubah jadi 1 tahun. Nggak apa-apa, jauh lebih bagus. Berarti udah siap. Gitu. Karena komitmen itu adalah tanggung jawab. Kemudian, lanjutnya, kegantungan. Nah, kadang-kadang masa ini juga kadang-kadang itu memiliki ketergantungan pada orang tua. Gitu. Padahal di usia itu ya, di usia 15 tahun sampai 20-an. Gitu. Biasanya selalu pada orang tua itu, mah minta nih buat buku, mah beli ini buat SPP, mah dan seterusnya gitu. Nah, jadi masih tergantung pada orang tua ataupun perusahaan itu berupa gaji misalnya. Jadi wah kalau nggak ada gaji gimana, puyeng misalnya. Nah itu. Terus kemudian lanjutnya masa perubahan nilai. Masa perubahan nilai ini adalah di mana masa ini masa di mana dimulainya perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya, dia harus menerima hal yang baru. Misalnya contoh, ketika dia menginjak rumah tangga, dia udah misalnya hari pernikahan, berarti dia harus bisa Dia harus bisa beradaptasi dengan istrinya ataupun dengan suaminya, sehingga tidak salah dalam komunikasi ataupun misalnya tidak salah di dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh pasangan kita. Nah, itu. Jadi istilahnya bahasa perubahan ini kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena mungkin saja banyak ada perubahan. Misalnya ketika masa pandemi serba online, mau tidak mau kita harus belajar online. Mau tidak mau orang jadi belanja online. Akhirnya kita yang harus berubah mengikuti daripada keadaan tersebut.
Jadi jangan sampai kita menyalahkan keadaan, tapi kita harus bisa menciptakan keindahan di dalam keadaan yang sesulit apapun. Itu kan pernah istilahnya orang itu misalnya begini, dia tahu bahwa istilahnya sedang kebanjiran. Meskipun dia tahu itu sedang kebanjiran di rumahnya, di depan rumahnya ataupun di lingkungannya, dia mah tidak berpikir aneh-aneh. Udah aja mancing, misalnya berenang dan seterusnya. Kenapa? Karena dia bisa menerima keadaan yang seperti apapun. Nah, inilah yang disebut dengan masa perubahan hidup. Kemudian masa penyelesaian diri dengan hidup baru. Nah, misalnya ketika harus menjadi seorang orang tua ya, menjadi orang tua karena istilahnya menjadi orang tua di mana dia sudah memiliki istri dan tentunya dia sudah dikoleksi anak, maka otomatis anaknya itu yang harus menjadi tanggungannya, bukan hanya istrinya saja. Terus kemudian anaknya juga dibutuhkan pendidikannya, akhlaknya dan seterusnya, kita dibimbing gitu. Jadi istilahnya kita harus bisa menyesuaikan hal itu dengan hidup yang baru. Ataupun misalnya kita punya kerjaan yang baru, mungkin saja kita harus beradaptasi dari nol. Misalnya kita beradaptasi dengan teman sekantor, terus kemudian kita mencari teman yang bagaimana, jangan sampai salah dalam memilih teman, karena berpengaruh juga dalam kesuksesan di dalam pendewasaan diri. Kemudian masa kreatif. Di masa kreatif ini bisa memaksimalkan diri kita kreatif terhadap apapun, terhadap minat, potensi, dan kesempatan yang ada. Contoh nih, saking orang itu kreatif, bisa membuat istilahnya dari aqua bekas menjadi pot bunga, menjadi pot tanaman. Ataupun ada juga yang dibuat seperti istilahnya asbak dan lainnya, yang akhirnya malah dijual mahal misalnya. Nah, itulah orang dewasa terus berpikirnya itu kreatif, berpikirnya yaitu kreatif, apa yang harus dilakukan. Jadi ketika dia istilahnya tidak memiliki pekerjaan ataupun saya sedikit job ataupun bagaimana, dia terus berusaha untuk mengeluarkan kreativitas yang luar biasa gitu. Yang bisa dibilang di Indonesia ini banyak bisa dibilang manusianya dewasa. Kenapa? Karena istilahnya banyak yang turun jadi YouTuber, jadi selebgram gitu. Akhirnya dia bisa kreatif dari konten-konten yang akhirnya bisa menghasilkan uang. Nah, ini orang dewasa di Indonesia. Kemudian dewasa itu bisa dilihat dari fisik. Dari fisik itu biasanya dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang dia miliki. Gitu. Misalnya perubahannya dari suara, laki-laki dari suara terus memiliki jakun, kalau perempuan itu biasanya berupa buah apel, terus kemudian ada perubahan-perubahan yang lain, misalnya menstruasi dan lain-lainnya. Tentunya itulah dewasa. Kalau di dalam Islam disebutnya balik. Ketika orang yang sudah balik itu diwajibkan untuk sholat. Ketika dia 9 tahun tidak sholat, maka wajib untuk dipukul gitu, ataupun untuk diingatkan, kalau tidak seperti itu. Kemudian dewasa secara mental. Dewasa secara mental itu adalah dewasa di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menjadi orang yang stabil, tidak mudah panik, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Tetapi mereka akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang tegar dalam kehidupan. Karena biasanya orang tersebut pertama lebih berpengalaman, lebih banyak membaca buku,
kemudian juga banyak dia menyikapi dari kehidupan-kehidupan yang seharusnya, sehingga dia bisa berpikir yang bijak. Dan inilah dewasa secara mental. Kemudian ada dewasa secara sosial. Kalau secara sosial, itu dapat dikatakan bahwa secara sosial itu dia bisa bergaul dengan siapapun. Sekalipun itu lingkungan yang baru. Dengan tetangganya itu dia bisa akur, bisa berteman. Gitu. Dimanapun dia berada, dia bisa. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan dewasa secara sosial. Jadi jangan sampai nih istilahnya kita ketika bergaul di masyarakat terus malah menyakiti hati orang lain, jangan sampai seperti itu. Karena istilahnya dewasa secara sosial itu kita tidak boleh menyakiti orang lain. Tetapi sebaliknya kita harus bisa membahagiakan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan dewasa secara sosial. Kemudian ada dewasa secara emosi, yaitu di mana seseorang itu dalam sikap hidupnya dia bisa menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, bisa tabah dalam menghadapi segala kesulitan dan persoalan hidup. Ketika menyikapi segala sesuatu itu dengan tenang, gitu. Contoh, ada orang yang misalnya ketabrak ataupun tabrakan, tapi dia masih hidup. Langsung dia mengatakan, Alhamdulillah. Kebanyakan orang pasti bilangnya, Innalillahi, Astagfirullahaladzim. Gitu. Tetapi orang yang sudah dewasa pasti Alhamdulillah. Karena sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Makanya saya ditolong oleh Allah. Nah, itu orang yang dewasa secara emosi. Jadi orang yang dewasa secara emosi itu sikap hidupnya akan berbeda dengan orang lain. Akan jauh lebih tenang. Kamu ada istilahnya apa? Keserempet aja kamu masih tenang. Cengah-cengir dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang yang dewasa emosional seperti itu. Bisa dikatakan bisa orang jadi orang aneh, tapi memang begitulah dewasa secara emosi. Gitu. Dia bisa mengendalikan segala apa yang dihadapinya, karena dia menyadari bahwa kehidupan itu pasti ada baik dan buruknya, pasti ada sulitnya, pasti ada hal-hal yang tidak diinginkannya. Nah, disinilah dia harus berusaha untuk menghadapi persoalan tersebut, bisa menghadapi kenyataan tersebut. Kemudian ada dewasa secara spiritual dan moral, di mana di sini dewasa ini di mana kita segala sesuatu itu kita libatkan dengan Allah. Gitu. Jadi orang yang dewasa secara spiritual dan moral biasanya itu pertama dia akan menerapkan rasa malu dan rasa takut hanya kepada Allah. Boro-boro mau berbuat jahat karena dia tahu bahwa Allah itu melihat. Gitu. Nah, saking apa? Saking rasa malu dan takutnya ataupun kecerdasan moralnya ada di dalam dirinya. Kalau spiritualnya, ya tentunya dia selalu melibatkan Allah. Misalnya ketika dia ingin memulai sesuatu, pakai bismillah, berdoa. Nah, itu seperti itu. Tapi yang ngajak renang dah. Ya, dia menurutkan dia. Tapi kira-kira nggak aktif. Maksud tata kirain tata dia udah. Kemudian yang keempat, dampak buruk kekanak-kanakan. Pertama, yaitu kekurangan kemandirian. Yaitu seseorang yang kanak-kanak biasanya dia mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya dan masalah mereka. Jadi udahlah kamu yang ngurusin gitu istilahnya. Karena saking kurang mandirinya, sehingga dia lebih banyak mengandalkan orang lain. Karena dengan dia mengandalkan orang lain, dia biasanya akan terpuruk. Gitu. Ketika terpuruk, dia tidak bisa bangun kembali. Nah, takutnya seperti itu. Orang yang kekanak-kanak itu dampaknya seperti itu. Kemudian dampak buruk kanan yang kedua, kesulitan beradaptasi nih. Orang yang kesulitan beradaptasi, yaitu mereka cenderung mempertahankan kebiasaan.
dan utus mereka, bahkan ketika tidak lagi cocok dengan situasi baru. Jadi misalnya nih, ketika dia masuk ke lingkungan yang baru, ketemu dengan tetangga yang baru, atau misalnya teman baru, dia tidak bisa berteman. Udahlah cuek gitu. Nah itu karena kesulitan beradaptasi. Kemudian kesulitan mengambil tanggung jawab. Dikasih tanggung jawab, malah menghilangkan. Ini saya pinjamkan motor, hilang itunya, motornya hilang, ataupun digadaikan, itu malah kan dijual. Nah, itu karena kesulitan bertanggung jawab. Itu orang yang kekanak-kanakan. Terus kemudian susah meraih sukses. Dia sudah berusaha ini itu, tapi ternyata karena dia kurang sabar dalam mencapai tujuan, dia kurang sabar dalam memahami proses, hingga akhirnya gagal dari pekerjaannya, hubungannya, bahkan kehidupan secara umum. Kemudian sulit dalam hubungan. Misalnya contoh nih, karena kurang berkomunikasi dengan pasangan, hingga akhirnya pasangan itu marah aja terus gitu istilahnya. Marah aja terus. Karena istilahnya selalu berbeda pendapat. Gitu. Dan tidak mau mengalah, akhirnya ya tadi jadi sulit dalam hubungan. Hingga akhirnya bisa terjadi retak ataupun tidak stabil. Hingga akhirnya sekalipun itu hubungan masih ada, tetapi agak runyam, ataupun istilah kalau ada istilah, kalau orang Sunda itu bilang awet rajit gitu. Istilahnya awet rajit itu adalah rumah tangganya memang seperti bahagia, tapi di dalamnya banyak masalah. Nah itu seperti itu biasanya. Nah itu sulit dalam hubungan. Kemudian kelima, dampak buruk sikap keegoisan. Pertama yaitu kurang peduli terhadap orang lain. Misalnya nih, melihat orang yang kesusahan di dalam hidupnya, misalnya hidup di jalanan ataupun kemiskinan, dia bukannya menolong, tapi acuh tak acuh gitu. Padahal dia orang yang punya. Kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Nah itu biasanya orang yang egois itu seperti itu. Kemudian merugikan hubungan interpersonal, yaitu biasanya orang yang egois itu akan menghindarkan ataupun menjauhkan diri dari hubungan orang lain. Akhirnya orangnya itu tidak asik lagi. Udahlah saya mau pindah ataupun mau keluar dari kelas ini. Nah, itu. Kemudian sulit bekerja sama. Orang egois biasanya selalu menganggap dirinya itu unggul, tidak mempercayai orang lain, sehingga dia tidak mau bekerja dengan tim, harus bekerja dengan sendirinya. Pernah pada waktu itu saya ketika masih kuliah, saya sulit untuk bekerja sama. Tapi setelah saya lambat laun udah keluar kuliah, kemudian sudah bekerja, ternyata ya dibutuhkanlah yaitu kerjasama bersama tim, dan akhirnya saya pun bisa berhasil di dalam kerjasama tersebut. Jadi harus ada perubahan. Kemudian kesulitan membangun hubungan yang baik, yaitu karena kecenderungan egois hanya mengutamakan diri sendiri, maka seorang itu sulit membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Istilahnya ada orang yang lagi senang di medsos, dia posting, terus kemudian komennya kok ada di dia misalnya, karena dia sulit membangun hubungan yang baik. Ini mah istilahnya ngomporin terus. Ataupun misalnya ada temannya yang jatuh, ini bukannya ditolongin, tapi malah dilepasin ataupun ditertawakan. Nah, misalnya juga. Kemudian yang selanjutnya menimbulkan ketidakpuasan. Orang yang egois dampaknya adalah
Dia tidak pernah puas dengan apa yang pernah dimiliki. Dan dia biasanya tanpa memikirkan orang lain. Yang terpenting ambisinya itu tercapai. Kepuasannya itu tercapai. Emang renangnya di mana? Bahaya juga kan. Nah, ini. Kemudian memicu konflik. Nah, memicu konflik ini biasanya konflik-konflik ini pertama dia tidak bisa memperhatikan orang lain, terus tidak bisa empati terhadap orang lain. Orang lain lagi ada masalah, ini malah runyam sendiri. Ya bisa dilihat seperti gambar di atas, gambar di dalam slide. Nah, kemudian selanjutnya nampak buruk dari sikap keegoisan adalah merusak reputasi. Karena orang yang egois biasanya akan dicap buruk oleh orang lain. Jangan minta bantuan pada dia, gak mungkin lah ditolong, saya gitu. Karena apa? Karena dia sudah merusak reputasinya diri sendiri. Gitu. Kemudian selanjutnya yang keenam. Oke. Nah, sebelum dilanjutkan, silahkan absen terlebih dahulu ya. Bentar. Silahkan. Nah, sebelum dilanjutkan, kita isi dulu, silahkan daftar hadirnya ya. Saya izin ke toilet dulu. Nah, silakan diisi dulu ya daftar hadirnya. Kita istirahat dulu sebentar ya.